Pernah dengar orang bilang kalau saham ini mahal karena PBV-nya tinggi atau saham ini murah karena PR-nya murah. Tetapi apakah benar kita bisa langsung menjudge sebuah saham hanya dengan melihat angka dari PBV atau PR seperti itu? Nah, halo good people, dan di sini kali ini kita akan bahas terkait valuasi saham seperti ROE, PBV, PR, bagaimana semua ini saling relevan dan bisa saling berhubungan satu sama lain, serta bagaimana juga untuk melihat apakah perusahaan ini termasuk undervalue dan overvalue, apakah hanya dengan PBV kecil saja sudah pasti undervalue atau PBV besar akhirnya jadi overvalue. Yuk kita bahas semuanya di video ini, kita diskusi bersama. Nah, mungkin pertanyaannya adalah kenapa paham valuasi dari saham itu termasuk hal yang cukup penting? Karena kita membutuhkan yang namanya parameter nih untuk mengetahui apakah suatu hal ini baik atau enggak. Karena jika tanpa parameter, bukankah kita akan menjadi buta arah? Apa yang dimaksud dengan PBV kecil, apa yang dimaksud dengan PR besar, bagaimana hubungannya dan parameter dari masing-masingnya untuk bisa menceritakan kepada kita kalau perusahaan dalam keadaan seperti apa. Karena bukankah perusahaan bagus belum tentu layak dibeli kalau harganya juga memang sudah kemahalan, dan juga sebaliknya harga murah belum tentu baik siapa tahu memang sahamnya saham murahan. Oleh karena itulah valuasi ini menjadi cara nih untuk menimbang harga saham dan disesuaikan dengan kinerja dari bisnisnya. Ya mungkin kalau kita contohkan saja nih, jika ingin membeli rumah dan muncul nih marketing atau sales yang menawarkan kepada kita Kalau perumahan ini memiliki prospek yang luar biasa A, B, C, D. disebut semuanya, yang ternyata harga perusahaannya memiliki PBV 5 kali atau 5 kali lebih besar dibandingkan harga pasarnya. Apakah kita akan langsung tertarik atau tidak? Bukankah kita perlu parameter lain untuk menjawabnya? Pertama kita akan bahas dulu dari ROE. Mungkin juga buat kalian yang sudah menonton video-video sebelumnya, saya cukup sering menyebut ROE karena ini bisa menjadi salah satu metrik favorit saya juga. Karena memang sebagai bisnis, angka ini pula nih yang paling enak untuk diperhatikan, di mana ROE sendiri memiliki rumus dari profit, atau mungkin profit ini adalah laba bersih perusahaan yang langsung dibagi dengan ekuitas atau kekayaan bersihnya. Metrik ini berguna untuk mengukur nih seberapa efisien perusahaan menghasilkan keuntungan dari modal yang diberikan oleh pemilik. Kita lagi-lagi akan menggunakan contoh yaitu warung seblak biar gampang. Anggap nih kita ingin membuat warung seblak dengan modal 100 juta, di mana kita ingin bikin bukan warung lagi nih, tetapi skalanya sudah cukup tinggi alias di ruko yang biar lebih bagus lagi. Di mana dia ternyata dalam setahun bisa menghasilkan laba 40 juta per tahun, maka bukankah ROI-nya langsung kita dapatkan 40%? Ya, best practice biasanya saya mencari perusahaan-perusahaan yang memiliki ROI di atas 15% saja sudah sangat baik, karena baik lagi perusahaan ini sudah listing, pasti skalanya udah bukan jutaan lagi tetapi sudah miliar sampai triliunan. Jadi 15% dari 1 triliun bukankah sudah 150 miliar? Itu besar sekali. Tapi yang paling penting pula adalah kalau mau membandingkan antar saham, kita jangan membandingkannya antar sektor ya. Dimana kalau kita ingin membandingkan bank dengan saham bank lagi, saham konsumen dengan konsumen lagi, ya biar relevan lah masalah pembanding ini. Next metrik selanjutnya yang pasti jadi favorit kalian adalah PBV, atau sebutannya adalah Price to Book Value. Ya dimana metrik PBV ini memiliki turunan dulu yang bernama BV sendiri alias Book Value. Inilah yang biasanya disebut sebagai harga intristik atau harga wajar dari sebuah saham. Kenapa? Karena konsepnya pun menjawab hal seperti itu, terutama di bagian rumusnya. Di mana rumus book value sendiri adalah ekuitas dibagi jumlah saham yang beredar. Ya jika kalian perhatikan sebelumnya saya menyebutkan kalau equity atau ekuitas adalah kekayaan bersih dari perusahaan, maka sudah pasti jika dibagikan kepada kita masing-masingnya itu adalah kekayaan bersih kita dari perusahaan tersebut. Maka masuk akal kan kalau dia disebut sebagai harga wajar saham, karena ya kasarnya kekayaan bersih yang dibagi-bagi kepada pemilik saham, yang kasarnya kalau perusahaan full total dijual semua, maka kita akan mendapatkan bagian dari book value ini sendiri. Ya contoh nih, jika ada perusahaan yang memiliki book value sebesar Rp1.000 per lembar dan kita memiliki 10.000 lembar saham, berapa total kekayaan wajar kita dari perusahaan tersebut? Ya sudah, tinggal dikali saja, yaitu 1.000 dikali 10.000, maka kekayaan bersih kita adalah 10 juta. Ya benar, sesimpel itulah konsep dari book value itu apa. Namun karena terkadang pasar nih ada yang menilai harga perusahaan di atas atau mungkin di bawah dari harga wajarnya, maka akhirnya muncullah metrik valuasi yang baru kita sebut, yaitu PBV ini. Maka rumusnya pun sesuai namanya, yaitu price atau harga saat ini dibagi dengan book value atau harga wajar sahamnya. Jika kita menggunakan contoh tadi, tetapi di sini perusahaannya dijual di pasar seharga 2.000, tetapi kita memiliki BV atau book value sebesar 1.000, maka PBV-nya adalah 2.000 dibagi 1.000, maka muncul angka PBV 2 kali. Yang berarti perusahaan dinilai pasar 2 kali lebih mahal dibandingkan harga wajarnya. Dan hal ini pula berlaku sebaliknya. Jika pasar menilainya seharga 500, maka 500 bagi 1000 dan PBV-nya muncullah angka
0,5. Ya kalau kita kembali nih ke ibarat bisnis seblak barusan seharga 100 juta. Misalkan si owner dia nggak mau nih ngejual seblaknya seharga 100 juta, tapi dia mau ngejualnya di 250 juta karena dia sangat yakin bisnisnya sangat baik. Dengan barusan dia memiliki ROE sebesar 40%. Nah, di mana si 250 juta ini adalah PBV dari 2,5. Karena dari awal 100 juta jadi 250 juta atau naik 2,5 kalinya. Tetapi misalkan ada seblak saingannya yaitu seblak B kita sebut saja, dia menawarkan harga 60 juta dengan modal sebenarnya sama dari 100 juta. Karena anggaplah si orang ini dia sedang BU atau butuh uang dan bisnisnya juga tidak sebaik dari yang A, di mana seblak B ini hanya memiliki ROE anggap sebesar 7%. Bagaimana kita akan memutuskan mana seblak yang baik atau yang tidak? Apakah kita bisa langsung melihat jika si B ini pasti lebih baik karena bukankah dia menjual murah di harga 60 juta atau dalam kata lain dia jual rugi? Ya jawabannya sebagai investor ada baiknya kita perlu melakukan proyeksi untuk membandingkan mana yang akan lebih baik dan akan mendapatkan banyak keuntungan untuk kita sebagai seorang investor. Contoh nih si B dari 100 juta dengan ROI 7% yang berarti per tahunnya dia mendapatkan sebesar 7 juta untuk profitnya. Ya jika kita asumsi nih semuanya linear, stagnan, maka dari modal 60 juta butuh waktu berapa lama jika kita memiliki profit per tahun sebesar 7 juta agar balik modal atau BEP atau break even point. Ya udah tinggal langsung bagikan saja 60 dibagi 7, maka kita akan mendapatkan angka 8,5 tahun untuk balik modal. Sedangkan untuk si sebelah A dari 100 juta dengan ROI 40% yang berarti kasarnya 40 juta per tahun, maka coba butuh berapa lama kita perlu balik modal jika awal kita membelinya dengan modal sebesar 250 juta karena jangan lupa dia memiliki PBV sebesar 2,5. Ya sudah langsung bagikan saja 250 dibagi 40, maka kita mendapatkan waktu balik modal sebesar 6,5 tahun. Yang bukankah PBV lebih besar tetapi ternyata balik modalnya malah lebih cepat. Dan inilah yang memang terjadi kalau kita melihat secara menyeluruh tidak hanya PBV doang tetapi kita juga melihat bagaimana growth-nya dari ROE-nya. Nah, si angka balik modal tadi dari 8,5 tahun atau mungkin si 6,5 tahun inilah yang disebut sebagai metrik dari PR. Di mana PR sendiri atau PER dia adalah price to earning ratio dan sama seperti PBV terdapat satu turunan dulu nih sebelum masuk ke PR-nya dan itu adalah kita perlu mencari EPS terlebih dahulu. Di mana EPS sesuai namanya adalah earning per share-nya yang berarti earning itu adalah profit dibagi jumlah saham yang beredar. Yang bukankah cukup mirip dengan BV atau book value tadi di mana book value adalah equity dibagi dengan jumlah saham tetapi di sini kita menggunakan angka dari profit tersebut. Contoh tadi nih jumlah saham yang beredar anggap ada 10.000 dan perusahaan memiliki profit sebesar 4 juta. Ya sudah kita bagikan saja 4 juta dibagi 10.000 maka masing-masingnya kasar yang mendapatkan 400 perak per lembar saham dari IPS-nya. Ya jika disamakan kalau harga sahamnya adalah 2.000 maka PR-nya tinggal dibagi saja 2.000 dibagi 400 maka PR-nya adalah 5. Yang secara kasar kita membutuhkan 5 tahun agar laba bisa membalikan modal kita atau tadi disebutnya sebagai BEP. Yang menariknya sebenarnya angka PR ini kalau dibalik bisa disebut sebagai yield atau mungkin bunga. Dimana contoh perusahaan dengan PR 5 kalau kita balik anggap saja nih 1 dibagi 5 maka 20% dan 20% ini ibarat angka ROE tadi yang kita hitung. Biasanya yield ini pula yang dipakai untuk bunga dari deposito. Misalkan contoh nih rata-rata yield bunga dari deposito sebesar 4% per tahun yang berarti kalau kita store 100 juta di deposito kita akan mendapatkan return per tahun sebesar 4%-nya alias 4 juta. Nah angka 4% ini kalau dijadikan per dan dibalik juga adalah 1 dibagi 4% sama dengan 25. Yang bukankah kita butuh 25 tahun jika 4 juta per bulan untuk balik modal mencapai 100 juta tersebut. Ya udah tinggal 25 kali 4 kan dapat 100 juta. Yang sebenarnya inilah konsep atau utamanya di balik angka-angka PR, PBV, ROE karena semuanya saling berhubungan satu sama lain. Ya walaupun mungkin di sini saya cukup menyederhanakan berbagai hal, tetapi analoginya dan konsep awalnya memang seperti itu yang kalau kalian lagi masih bingung bisa ulang-ulang videonya saja sampai paham maksudnya apa. Dan kalau kita balik lagi ke bisnis seblak barusan, di mana 8,5 tahun balik modal, yang berarti dia memiliki PER sebesar 8,5. Atau yieldnya jika kita bagi langsung adalah 11,7%. Dan yang 6,5 tahun, dia memiliki yield sebesar 15%. Yang kalau kita kembali ke deposito barusan, coba sebelah mana yang akan kalian pilih? Yang memiliki return 11% atau yang 15%? Sudah pasti kita akan memilih yang 15% karena kasarnya, dari 100 juta, kita per tahun dapat 15 juta, sedangkan
yang satunya cuma dapat 11 juta doang. Jadi pasti kita akan memilih instrumen dengan return yang pasti lebih tinggi juga. Karena pastinya dengan return lebih tinggi, kita akan balik modal lebih cepat tersebut. Maka kita jangan terlalu terpaku ke PBV kecil, pair yang besar kecil doang, tetapi kita juga perlu paham apa konsep di balik belakang perusahaan tersebut. Ya, untuk bagian ini pun kita fokusnya di valuasi saham seperti ini. Maka saya cukup bingung sekali dengan orang-orang yang asal masuk seperti ke saham konglomerasi atau bahkan saham-saham gorengan yang memiliki PR di atas 50 atau bahkan di atas 100. Bukankah kasarnya kalian membutuhkan 100 tahun untuk bisa balik modal, yang kalian butuh berapa reinkarnasi coba untuk balik modal dari uang kalian? Jadi ibaratnya ROI itu memberitahu kita efisiensi bisnis dari modal yang ada, PBV memberitahu kita berapa harga beli kita dibandingkan modal bersih dari perusahaan, dan PR memberitahu kita berapa lama kita balik modal dari laba tersebut. Di warung sebelah saja kita sudah bisa merepresentasikan semua hal tersebut, karena balik lagi saham adalah bisnis. Dengan tahu bisnis seperti apa dan konsep di belakangnya, kita pasti paham turunan-turunannya akan seperti apa. Dan untuk bahasan lengkap terkait laporan keuangan lain-lain pun sudah saya bahas di video sebelum ini, bisa kalian tonton juga. Jadi mana di case sebelumnya emang kita menggunakan contoh nih dari analogi, kalau alurnya sendiri sebenarnya seperti ini. Pertumbuhan ekuitas itu berhubungan dengan ROE, karena nantinya ROE yang tinggi pasti akan menghasilkan profit yang tinggi juga. Nah, profit yang tinggi nantinya akan masuk ke laporan keuangan bagian neraca, di mana untuk laporan keuangan ini seperti yang tadi saya bilang sudah ada videonya yang tidak akan saya ulang di sini. Dan di neraca keuangan tersebut masuknya ke bagian laba ditahan atau retained earning. Nah, ketika laba ditahan naik, maka ekuitas pun akan ikut naik, yang akhirnya akan berputar dan membuat kita jauh lebih kaya dengan kenaikan dari ROE ini. Di sini saya coba deh contohin simulasi biar lebih kebayang aja nih kalau kita menggunakan asumsi PBV yang sama dan tidak berubah dalam 5 tahun seperti sebelumnya. Dimana dapat lihat ya contoh sebelah A dengan PBV 0,6 dan ROE sebesar 10%, dengan jumlah saham beredar yang sama juga kita menggunakan angka 100.000. Di kondisi awal equitasnya sebesar 100 juta, yang berarti book value-nya tinggal dibagi saja dan kita mendapat angka sebesar Rp1.000 dan harga saham hanya 600 karena PBV-nya diketahui sebesar 0,6. Nah, kalau kita simulasikan secara linear saja dalam 5 tahun equity-nya meningkat jadi 161 juta. Ini seperti yang tadi saya bilang ya, jika profit naik maka hasil si profitnya akan masuk ke equity dan terus berputar sampai akhirnya menambah si equity-nya seperti yang kita lihat di sini simulasinya. Dan bukankah sudah sewajarnya kalau kekayaan bersih sebelumnya naik dari 100 juta ke 161 juta, gak mungkin kan harga saham akan diam saja di angka 600. Maka tentu saja harga saham akan ikutan naik. Di sini pun kita menggunakan asumsi ya, kalau PBV dari perusahaan pun akan tetap stabil di 0,6, maka harga saham terakhir setelah 5 tahun adalah 966, yang dalam kata lain, kalau kita membeli saham ketika harganya 600, maka setelah 5 tahun return kita sebesar 61,05%. Yang terkait PBV sendiri itu sangat-sangat fluktuatif sekali, tetapi di sini kita gunakan asumsi biar lebih mudah saja, karena kita akan membandingkan dengan sebelah B secara sama juga. Contoh di case dari sebelah B, dia memiliki PBV 4 yang berarti 4 kali lipat dari modal awal, yang sebenarnya sangat besar ya PBV 4 ini. Tetapi di sini kita pun melihat kalau perusahaan ini memiliki ROE sebesar 30%, dan sama seperti sebelah A barusan, kita coba simulasikan dan proyeksikan berapa angkanya, maka dalam 5 tahun equity-nya dari 100 juta naik jadi 371 juta. Jika kita menghitung secara linear saja, harga sahamnya pun dari 4.000 sudah naik menjadi 14.800. Itu pun berarti return saham kita adalah 271,29%. Lagi-lagi lebih mahal tetapi lebih menguntungkan karena memiliki ROE yang tinggi juga. Karena yang biasanya menjadi kesalahan kita kalau kita ini hanya melihat dari satu rasio saja dan bahkan tidak paham apa maksud dari rasio tersebut. PBV tinggi bisa jadi wajar kalau bisnisnya premium, bahkan perusahaan dengan PR tinggi juga bisa baik kalau mereka memiliki growth yang sangat-sangat baik juga. Karena biasanya pada akhirnya jika growth-nya meninggi, maka lama-kelamaan mau tidak mau PR-nya pasti akan ikut mengecil, yang akhirnya jika sudah mengecil, tetapi pasar masih menilai harga perusahaan itu tinggi, pasti harganya juga akan menjulang tinggi lagi. Intinya beberapa metrik ini bisa dipadukan bersama untuk menghitung potensi harga saham di masa depan jika kita memproyeksikannya dengan cara yang benar. Yang sebenarnya cara saya untuk memproyeksikan, mensimulasikan semua hal ini pun saya memiliki metode sendiri yang bernama metode FCDST, di mana ketiga parameter barusan itu semuanya saya gunakan, yang sebenarnya ada pasti dengan sales juga, tetapi detailnya kurang lebih sama dengan PR sebelumnya, tetapi diubah dikit. Kalau PR adalah earning alias profit, kalau satu lagi adalah PSR alias sales atau pendapatan, di mana kurang lebih nanti outputnya akan seperti ini, yang bisa kalian lihat juga. Ini salah satu
testimoni dari beberapa investor yang sudah mencoba, yang sampai video ini rilis sudah terjual kurang lebih sekitar 3.000 sampai 4.000 pieces untuk produk dari ebook dan metode FCDST ini. Buat kalian yang pingin juga bisa langsung klik link yang ada di deskripsi. Nah, jadi kalau disimpulkan, metrik valuasi ini berguna sebagai filter awal yang juga untuk cara screeningnya sudah kita bahas di video sebelumnya. Dan di video sebelum ini juga buat yang ingin lebih mendalam tentang laporan keuangan, kalian juga bisa tonton untuk videonya. Yang intinya kita butuh campuran rasio nih agar mendapatkan gambaran utuh dari sebuah perusahaan. Nah, jadi itu saja untuk video kali ini. Kemungkinan untuk video selanjutnya kita akan bahas lagi terkait apakah saham ini overvalue atau undervalue dengan beberapa metrik yang lain. Maka pastikan jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan bel notifikasinya ya. Nah, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Stay ikro.